Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Misawiat sama Kak Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, aku juga salah satu bagian dari kelompok 031 KKN UMP. Nah, pada video edukasi kali ini aku mau jelasin tentang hand sanitizer. Jadi, oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hand sanitizer, kita di sini juga perlu bahas tentang antiseptik dan desinfektan. Jadi, antara antiseptik dan desinfektan ini tuh punya perbedaan gitu. Nah, yang pertama itu ada antiseptik. Antiseptik sendiri itu merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme tanpa harus membunuh mikroorganisme di jaringan tersebut. Jadi, kalau antiseptik itu hanya bisa menghambat tanpa membunuh mikroorganismenya gitu. Nah, untuk antiseptik sendiri itu biasanya mengandung alkohol, chlorhexidine, dan anilidis. Nah, sedangkan desinfektan itu merupakan zat yang dapat membunuh patogen di lingkungan. Jadi kalau tadi kan antiseptik itu hanya dapat menghambat tanpa membunuh. Nah, kalau desinfektan sendiri itu dapat membunuh patogen di lingkungan. Nah, desinfektan sendiri ini biasanya mengandung glutaldehid, formaldehid. Nah, biasanya penggunaan zat tersebut itu sebelumnya menjadi tanggung jawab tenaga medis. Nah, namun untuk sementara penggunaan zat-zat tersebut tidak hanya digunakan di rumah sakit, namun juga sering digunakan di dalam rumah gitu. Nah, antiseptik sendiri di masyarakat itu biasanya yang sering kita lihat itu sabun antiseptik untuk cuci tangan dan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dan menghambat hingga membunuh bakteri gitu, teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi hand sanitizer itu jenisnya tuh ada dua. Nah, yang pertama itu ada hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Nah, untuk hand sanitizer gel sendiri itu merupakan pembersih tangan yang berbentuk gel. Jadi berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Nah, biasanya itu yang gel ini mengandung bahan aktifnya itu kayak ada alkohol gitu. Nah, untuk hand sanitizer spray itu tuh pembersih tangan dalam bentuk spray gitu. Jadi bisa disemprotkan gitu. Nah, untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif itu biasanya ada alkohol sama gasan gitu. Jadi, menurut Diana di tahun 2012, dia itu menyatakan kalau hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray itu lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer gel gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi. Jadi, hand sanitizer yang bentuknya kayak tisu basah itu atau wipes gitu. Jadi, cara pakainya tuh kayak kita pakai tisu basah gitu, teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya efektivitas sanitizer. Nah, untuk efektivitas sanitizer itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, kayak faktor fisik kimia seperti waktu kontaknya, suhunya, konsentrasinya, pH-nya, kebersihan alat, kesadaran air, dan serangan bakterinya. Nah, sanitizer sendiri itu sanitizer yang ideal itu memiliki beberapa hal gitu. Yang pertama itu memiliki sifat menghancurkan mikroba. Nah, aktivitas spektrum itu melawan fase vegetatif bakteri, kapang, dan hami ya. Terus yang kedua itu tahan terhadap lingkungan gitu. Jadi efektif pada lingkungan yang mengandung bahan organik, deterjen, sisa sabun, kesadaran air, dan perbedaan pH. Nah, yang ketiga mampu membersihkan dengan baik. Yang keempat, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Terus yang kelima, larut dalam air dalam berbagai konsentrasi. Yang keenam, itu tuh baunya dapat diterima. Yang ketujuh itu konsentrasinya stabil. Yang kedelapan itu mudah digunakan. Yang kesembilan tidak mahal. Dan yang terakhir itu mudah pengukurannya jika digunakan dalam larutan. Nah, biasanya ini dalam penggunaan hand sanitizer itu kita sering terlewat beberapa hal-hal kecil gitu. Nah, itu tuh sebenarnya masuk ke dalam kesalahan penggunaan hand sanitizer. Jadi, secara umum, kesalahan penggunaan hand sanitizer itu ada 3. Yang pertama itu menuangkan cairan terlalu sedikit. Yang kedua itu tidak memastikan hand sanitizer untuk mengering. Yang ketiga itu hand sanitizer-nya tidak disimpan dengan baik dan benar.
Jadi nih yang pertama, menuangkan cairan hand sanitizer terlalu sedikit. Nah, meskipun mengandung alkohol yang dapat mengurangi jumlah kuman dengan cepat, penggunaan itu harus di situasi yang tepat. Nah, selain itu, harus memperhatikan jika cairan tersebut mencakup seluruh permukaan tangan gitu. Nah, terlalu banyak menuangkan cairan hand sanitizer itu lebih baik teman-teman dibandingkan terlalu sedikit. Nah, setelah pembersihan tangan dituangkan ke telapak, kamu harus memastikan bahwa bagian selah itu mendapat cairan yang cukup gitu. Jadi, kita ketika menggunakan hand sanitizer itu bisa sampai ke sela-selanya gini ya, teman-teman. Nah, saat melakukannya itu paling tidak tuh kalian tuh harus membutuhkan waktu 20-30 detik untuk memastikan semua virus dan bakteri menghilang. Nah, selain itu jangan gunain hand sanitizer jika tangan sedang kotor atau berminyak. Nah, biasanya itu lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air apabila tangan kalian terlalu kotor atau berminyak gitu, teman-teman. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian pakai hand sanitizer, usahain cairan yang dituangin ke tangan atau yang kita spray, kita semprotkan itu bisa merata ke seluruh permukaan tangan dan menjangkau sampai ke sela-selanya. Nah, yang kedua, tidak memastikan hand sanitizer untuk mengaing ini. Jadi biasanya tuh kita suka buru-buru kan. Setelah kita spray, hand sanitizer masih basah, terus kita langsung melakukan aktivitas yang lain gitu. Itu sebenarnya salah satu kesalahan penggunaan hand sanitizer. Nah, harusnya tuh kalian paling nggak setelah menggunakan hand sanitizer itu ditunggu sampai mengaing. Kurang lebih 20-30 detik gitu, agar benar-benar kering dan benar-benar menghilangkan semua virus dan bakteri pada telapak tangan gitu. Nah, yang terakhir, saat penyimpanan hand sanitizer itu tidak baik dan tidak benar gitu. Biasanya kita simpen tutupnya nggak ada gitu kan. Jadi itu tuh bisa mengkontaminasi dari hand sanitizer itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, ini biasanya sering banget jadi pertanyaan, bahaya nggak sih kalau misalkan kita mau makan kita pakai hand sanitizer gitu kan. Jadi ini aku juga udah sempat cari, ini dikutip dari Food Safety Network. Jadi menggunakan hand sanitizer sebelum makan itu terbilang aman untuk dilakukan gitu. Jadi ini ada penelitian di Kanada bahwa pekerja industri makanan diizinkan untuk membersihkan tangannya menggunakan cairan antiseptik gitu. Nah, pada industri jasa makanan, pembersihan tangan ini memberikan manfaat sebagai langkah desinfeksi tangan setelah mencuci tangan dengan sabun dan air gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya kalau misalkan kita mau makan terus pakai hand sanitizer. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan kita mau makan dibiasain dengan cuci tangan. Gitu, teman-teman. Nah, sekian video edukasi tentang hand sanitizer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.